Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriliati, NIM 404190003, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5, Universitas Peradaban. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku dari seorang public speaking ternama, yakni Ongki Hojanto dengan judul Public Speaking Mastery, sekaligus untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Yusan Wahyudi, Magister Pendidikan. Di sini, saya akan mereview buku Public Speaking Mastery yang ditulis oleh Ongki Hojanto pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Utama Jakarta. Tujuan mereview buku tersebut adalah memberikan informasi mengenai cara mahir berbicara guna mengasah tingkat kepercayaan diri di depan umum. Isi dari buku ini berkenaan dengan rahasia menjadi pembicara yang percaya diri. Teruntuk orang-orang yang belum yakin atas tingkat kepercayaan dalam dirinya, perlu banyak membaca dan mempelajari buku ini, supaya dapat menambah wawasan pengetahuan dan memperoleh banyak kosakata ketika berbicara. Menurut Webster Third New International Dictionary, public speaking memiliki dua definisi, yaitu pertama, proses berbicara di depan umum, dan kedua, seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut terbilang mudah untuk dipahami, namun ketika dalam praktik langsung akan jauh berbeda dengan teori yang ada. Pada dasarnya, public speaking memiliki beberapa manfaat yang perlu diketahui bersama. Antara lain, sebagai penyampaian pesan atau komunikator, informasi yang disampaikan atau komunikan, penerima informasi atau audiens, media penyampaian informasi, dan umpan balik atau feedback. Komponen-komponen tersebut perlu dimiliki oleh semua orang. Adapun yang perlu diketahui menjadi seorang public speaking akan dihadapkan oleh beberapa tantangan. Yang pertama, mengatasi rasa takut. Kedua, membuat audiens antusias dan tertarik dengan topik yang dibahas. Ketiga, membuat audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Dan keempat, membuat audiens melakukan apa yang kita sampaikan. Hal-hal tersebut menjadi poin penting seorang public speaking. Kemudian, buku ini memberikan rahasia mahirnya seorang public speaking. Salah satunya adalah bakat dan kerja keras. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, tetapi tanpa diiringi dengan kerja keras, mustahil bakat itu akan terwujud. Maka, perlu diasah kembali niat dalam mewujudkan bakat yang ada di dalam diri. Salah satu cara untuk lancar berbicara dengan orang banyak adalah berlatih. Begitupun menjadi seorang public speaking. Semua orang tidak dilahirkan untuk menjadi sama. Namun, dengan sebuah niat dan kerja keras, maka segala keinginan akan sama terwujud. Di dalam buku Public Speaking Mastery, terdapat beberapa tips untuk mempersiapkan diri menjadi pembicara yang menyenangkan bagi audiens, yakni 1. Belajar dari pengalaman sendiri. 2. Belajar dari pengalaman orang lain. 3. Bicara di depan cermin. 4. Bicara kepada siapapun yang mau mendengar. 5. Bicara selagi berkendara. 6. Bicara saat mandi. Dan 7. Berbicara setiap kali ada kesempatan. Pada dasarnya, di balik kemahiran seorang public speaking sejatinya memiliki rasa takut. Namun, rasa takut tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Ketakutan sebenarnya adalah hal yang wajar dan alami, karena merupakan bagian dari emosi. Situasi yang sering ditemui apabila berbicara di depan umum yaitu keringat dingin, pucat, gemetar, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dihindari dengan beberapa cara, yaitu pertama, penyesuaian diri.
Ketakutan umumnya adalah tanda dari ketidakbiasaan melakukan sesuatu. Di saat mulai terbiasa, maka ketakutan tersebut akan berangsur berkurang. Kedua, pernapasan. Melihat banyak tanda-tanda ketakutan seseorang saat akan tampil berawal dari kurangnya pasokan oksigen dan mengakibatkan pernapasan tidak maksimal. Sebaliknya, cara mengatur napas yang baik adalah lewat pernapasan perut, karena akan lebih teratur dan tidak cepat habis. Ketiga, perubahan bahasa tubuh. Mengubah bahasa tubuh dapat mengubah juga emosi dan pikiran seseorang. Keempat, pemanasan, yaitu menyiapkan topik dan mengulas kembali pembahasan yang akan diberikan saat berbicara di depan umum. Dan terakhir adalah penjangkaran. Dalam hal ini, mengingat kembali kejadian yang mendatangkan suatu emosi dapat menambah rasa keterampilan berbicara saat itu. Karena hal yang menjadi timbulnya emosi akan berpengaruh kepada cara berbicara kita di depan umum. Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan berbicara perlu kita pelajari secara mendalam, supaya lebih mendalami peran sebagai seorang pembicara yang mahir dan dikenali banyak orang, serta mendatangkan kebanggaan tersendiri. Secara umum, tulisan dari buku Public Speaking Mastery karya Ongki Hojanto telah memberikan banyak pengetahuan baru tentang rahasia menjadi seorang ahli public speaking. Dengan mengikuti cara-cara yang diberikan akan mempermudah seorang pemula menjadi mahir berpublic speaking. Supaya dapat memberikan deskripsi yang lebih mendalam, saya merekomendasikan untuk kalian, terutama kalangan mahasiswa, untuk memiliki buku Public Speaking Mastery karya Ongki Hojanto, agar bisa mempelajari tips yang diberikan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekaligus bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan juga menarik. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan silahkan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.